Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Aqil An-Nanzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas kaidah yang ke-48, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke kaidah yang ke-49. Kaidahnya adalah tentang masalah bahaya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kaidahnya adalah man 'arafa Allah haqqal ma'rifah lam yadhunna bihi su'a. Barang siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka ia tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara perkara yang dapat merusak akidah, dapat merusak keimanan atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Sebagaimana sebagian orang yang mengatakan bahwasanya af'alullah khaliyah minal hikmah. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan Allah adalah perbuatan yang tidak ada hikmahnya. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang beranggapan annama sayaqau fil kauni duna taqdir. Atau orang mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di alam ini itu terjadi bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia terjadi dengan sendirinya. Ini juga buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong agamanya, Allah tidak akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Ini juga bagian dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang beranggapan bahwasanya Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal saleh, atau tidak akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Ini semuanya adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak dari kita atau dari manusia yang berburuk sangka kepada Allah, yang mana ia tidak mengenal Allah, baik secara nama-namanya, sifat-sifatnya, atau tidak mengenal Allah di dalam nama dan sifatnya dengan pengenalan yang hakiki, dengan pengenalan yang sebenarnya. Karena barang siapa yang mengenal Allah, mengetahui Allah dengan pengetahuan yang sebenarnya, maka ia tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh di sini menyebutkan banyak dalil terkait tentang buruknya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 154, "Yadhunnuna billahi ghairal haqq, dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kullahu lillah." Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Mereka berprasangka yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhannal jahiliyah, yaitu seperti sangkaan jahiliyah, seperti persangkaan orang-orang jahiliyah yang mana mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persangkaan mereka? Yaqulun, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Apa yang kita perbuat dalam urusan ini? Qul, jawablah mereka, katakan kepada mereka wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala urusan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, atau segala urusan itu di tangan Allah azza wa jalla. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alaihim dairatus saw'." Yang mana mereka orang-orang munafikin, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga orang-orang musyrikin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka adh-dhannina billah, yang mana mereka berburuk sangka kepada Allah, zanna saw', mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangkaan yang buruk, alaihim dairatus saw', mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Karena mereka berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan mengadab mereka juga dengan azab yang buruk. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala'ul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan fis samawati wal ard, di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya Allah hakim. Allah adalah Maha bijaksana. Apa arti bijaksana? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu memiliki hikmah. Ada hikmah, tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada yang sia-sia, sekedar diciptakan, tidak ada. Ada tujuan, ada hikmah dalam penciptaan. Baik, penciptaan hewan yang besar, hewan yang kecil, hewan yang tidak bisa dilihat oleh mata, penciptaan laut, penciptaan gunung, bahkan penciptaan iblis sekalipun, itu ada hikmahnya. Ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan merupakan hak kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong orang-orang yang beriman. Adalah hak Allah Azza wa Jalla untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong orang yang beriman, sehingga orang beriman di mana-mana tertindas, orang-orang beriman di mana-mana lemah, maka ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian dan meneguhkan kaki kalian, menguatkan kalian. Ini kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menolong hamba-hamba yang beriman, Allah tidak akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang Islam akan tertindas di mana-mana, ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi,
mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Itu dia ayat-ayat yang menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya maksiatnya sudah banyak sekali. Melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya janganlah kita mengatakan saya sudah banyak dosa saya. Allah tidak akan mengampuni saya. Setiap hari saya berdosa, siang dan malam tidak ada dosa kecuali pernah saya kerjakan. Seperti saya ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Dosa apapun itu. Selama orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa kafir, dosa syirik, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik walaupun dia bertobat, ini adalah kekeliruan. Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat, Allah mengampuninya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya mereka orang-orang kafir. Sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Sehingga ketika mereka bertaubat, kembali masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan dijanjikan bagi mereka surga, dimasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Arti Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik adalah kalau orang itu meninggal di atas kesyirikan dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Artinya orang yang meninggal di atas kesyirikan kepadanya, tidak bertobat dari dosa syiriknya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni selain dari kesyirikan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ada dua jenis dosa. Yang pertama adalah terkait tentang dosa syirik. Dosa syirik, kalau orang itu bertobat sebelum ia meninggal, dalam kehidupannya ia bertobat dari kesyirikannya, maka Allah akan menerima taubatnya selama ia memenuhi syarat-syarat taubat. Kemudian yang kedua, kalau orang itu membawa dosa syirik, meninggal di atas kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Kemudian yang kedua terkait tentang dosa besar. Dosa besar, kalau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya sebelum ia meninggal, maka Allah akan mengampuninya. Atau yang kedua adalah dia membawa dosanya, belum bertaubat dari dosanya sampai ia meninggal. Dia minum khamar, dia mencuri, dia macam-macam dosa-dosa yang dia lakukan, dia belum bertaubat dari dosa ini sampai dia meninggal. Dari orang-orang yang beriman. Maka kelak di akhirat dia tahtal masyiah, maka kelak di akhirat dia adalah orang yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan masukkannya ke dalam surga. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadabnya sesuai dengan dosa yang dilakukan, dimasukkan ke dalam neraka yang mana ujungnya akan dikeluarkan kalau sudah ia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang yang melakukan dosa yang mana ia belum bertaubat dari dosanya, maka kalau di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah, bisa jadi Allah mengampuninya atau bisa jadi Allah mengadabnya. Itu dia
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berputus asa. Kita mengatakan dosa saya sudah terlalu banyak. Siang malam saya berdosa, Allah tidak mengampuni saya. Tidak akan mengampuni dosa-dosa saya. Ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayamin yaqul. Apa kata Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya? Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi, sebelum beliau meninggal, bi 3 ayyam, yaitu sekitar 3 hari. 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau mengatakan, apa kata beliau dalam sabdanya? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Yaitu jangan sekali salah seorang di antara kalian itu meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan terkait tentang dalil-dalil yang kita sebutkan, yaitu yadhunnu ba'dun nas anna mujarrada husni dhanni billahi ta'ala kafin duna amalin. Ini juga adalah kekeliruan. Sebagian manusia beranggapan bahwasanya sekedar kita berbaik sangka kepada Allah itu sudah cukup tanpa harus beramal. Oh, Allah Maha Pengampun, rahmat Allah luas, tidak apa-apa saya tidak sholat, tidak apa-apa saya tidak berpuasa, rahmat Allah sangat luas surga itu untuk semua orang. Tapi dia tidak beramal. Dia hanya mengatakan diri berbaik sangka kepada Allah, tapi tidak disertakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tasawwurun khati. Ini adalah gambaran yang salah. Mukhalifun liman hajis salafis salih, ini bertentangan dengan manhajnya para salafus salih. Walau qila li ba'dihim da'a malaka wajlis fi baitik. Kalau kita mengatakan kepada sebagian dari mereka, tidak usah kamu beramal, duduk di rumahmu. Wa ahsin billah, dan berbaik sangkalah kepada Allah, annahu sayarzuquk, bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Sudah dosa kamu kerja, kamu diam aja di rumah. Kalau memang datang rezekimu akan datang dia. Ini adalah bagian dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk, yaitu kita cari dengan ikhtiar kita. Kita berusaha bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya. Apa arti tawakal dengan sebenarnya? Itu beramal, berbuat, cari dia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Apakah burung itu diam di sarangnya? Tidak. Burung itu dhahaba khimasan, dhahaba, dia pergi mencari. Pergi mencari dengan perut yang kosong, wa taruhu bitana, dan balik dengan perut yang kenyang. Artinya dia pergi mencari, tidak diam di tempatnya. Nah, begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau yang lainnya dari para salaf, ketika melihat orang berdoa di masjid, dia minta supaya diberikan rezeki, tapi dia tidak mau kerja. Keret dia kerja sana. Inna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Kerja. Kalau ingin kekayaan, kerja, berbisnis, cari dia. Tidak hanya diam di rumah. Kalau memang rezeki saya dia akan datang, kalau tidak rezeki saya dia tidak akan datang. Tidak demikian, tapi kita cari, kita berusaha, kita berbisnis, kita jual beli, kita atau tenaga yang kita punya. Itu di antara ikhtiar. Nah, setelah kita maksimalkan ikhtiar, hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang itu siang dan malam dia bekerja, tapi hasilnya segitu-gitu saja. Bisa jadi orang hanya
duduk kerjanya cuma sedikit, hanya sekedar tanda tangan, tapi datang uang banyak kepada dia. Datang rezeki yang banyak. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian wa mimma yadullu ala khata'i hadzal fahm, dan yang menunjukkan akan kesalahan pemahaman dalam perkara ini, artinya ada orang yang mengatakan duduk di rumah, kalau memang rezeki akan datang, tidak usah bekerja. Ini adalah kesalahan yang pemahaman yang salah. Yang menunjukkan akan kesalahannya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatku, menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia menyebutku di dalam keramaian, maka aku akan menyebutnya di dalam keramaian yang lebih baik darinya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'an. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan dekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan jika dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, maka aku akan mendekat kepada dia satu lengan. Ini adalah menunjukkan bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka akan datang kepadanya dengan berlari. Ini menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya di sini apa? Ada usaha yang kita lakukan. Ada perbuatan yang kita lakukan. Ada amal yang kita lakukan. Bukan kita berpangku tangan. Fata'ammal kaifa aqaba husnul dhanni billahi bit-targhib bi dzikrih wa at-taqarrub lahu bit-ta'at. Mimma yubayyinu al-alaqata baina husnil dhanni billahi wal amal. Cuma kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata berbaik sangka dengan anjuran untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Anjuran untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam hadis ini menyebutkan hubungan antara berbaik sangka kepada Allah dengan amal. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kita beramal untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berbaik sangka itu kita diam. Oh, Allah Maha luas ampunannya, Allah Maha luas surganya, Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha luas kasih sayangnya. Biar saya duduk, kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan saya menjadi penduduk surga, saya akan menjadi penduduk surga walaupun saya tidak melakukan ketaatan. Ini adalah persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab demikian, sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, innal mu'min ahsana adh-dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal wa innal fajira asa'a adh-dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Sesungguhnya orang beriman, dia berbaik sangka kepada Allah disertakan baik juga amal perbuatannya. Adapun orang yang jahat adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala disertakan dengan buruk juga amal perbuatannya. Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa qad tabayyana al-farq baina husnil dhanni wal ghurur. Maka dari sini jelaslah perbedaan antara berbaik sangka dengan tertipu. Nah, yang banyak dari kita itu tertipu, bukan berbaik sangka. Wa anna husnal dhanni in hamala 'ala al-amal wa hatha 'alaihi wa sa'adahu wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Bahwasanya berbaik sangka, jika baik sangka ini menggeret kita untuk beramal, untuk melakukan ketaatan, untuk berbuat baik, maka ini baik sangka yang benar. Wa in da'a ilal bitalah wal inhimaq bil ma'asi fa huwa ghurur. Jika baik sangka itu menjadikan dia berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tertipu. Maka husnudzan, berbaik sangka itu adalah harapan.
Maka barang siapa yang harapannya menggeret dia, mengajak dia untuk melakukan ketaatan, atau harapannya menjauhkan dia dari kemaksiatan, ini adalah harapan yang benar. Adapun orang, jika dia memiliki harapan, hanya saja harapannya menjadikan dia berani untuk melakukan kemaksiatan, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan ini adalah harapan yang gurur, harapan yang tertipu. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pahami terkait tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak salah di dalam memaknai baik sangka kepada Allah. Begitu juga kita harus terus-menerus berbaik sangka kepada Allah, jauhkan dari diri kita sifat-sifat buruk sangka. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.